Sari dari kelas 18 S1 NIM 18020508 ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan tentang materi yang disampaikan oleh Bu Lisdiah Dwi Arilistiani, yaitu cacat bawaan atau congenital abnormalis. Definisi kelainan bawaan atau congenital abnormalis adalah suatu kelainan pada struktur fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dilahirkan, yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur, yang menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati atau kematian segera setelah lahir. Abnormalitas kongenital sekitar 3-4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5%. Terdiagnosis ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Di samping itu, pemeriksa fisik, radiologik, dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah bayi lahir. Dikenal pula sebagai diagnosis preantenatal kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu: pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban, dan darah janin. Lilis Temiegel atau usia 6 tahun dan kawannya Maya di Minnesota Selatan, penderita PFFD atau Proximal Femoral Fascicle Deficiency, tidak punya tulang fibula atau tulang kering atau penghubung lutut dengan tulang pergelangan kaki, tidak punya patella, pembungkus sendi lutut, dan tidak punya hip socket atau sambungan tulang antara pinggul dengan paha atas. Jenis cacat lahir atau type of birth defect yaitu 1. Kecacatan struktural dan fungsi, cacat jantung, cacat saraf, kelainan kongenital, bibir sumbing, clubfoot atau kaki berubah dari posisi normal, cerebral palsy atau gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. 2. Kecacatan metabolik, phenylketonuria atau tidak punya asam amino phenylanin yang bersih atau bersifat DNA atau molekul otak, atau dopamin, neuropofrin, dan adrenalin. Terjadi pada setiap tahap kehamilan, banyak terjadi mulai pada usia trimester pertama, masa kehamilan, atau organogenesis. Selanjutnya adalah cause of birth defect. Umumnya tidak diketahui secara 60%. Lainnya 40% yaitu penyakit genetik, perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal, Down syndrome, sickle cell anemia. Faktor-faktor lain: usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, rokok, penyakit diabetes mellitus, obat-obatan yang bersifat teratogenik atau bahaya, infeksi rubella pada trimester pertama atau campak, Jerman dengan gejala ruam merah pada kulit yang menyebabkan tuli, katarak, jantung, kerusakan otak, rusak hati, dan paru-paru. Defisiensi asam folat,
defisiensi yodium, defisiensi alkohol, vaksinasi selama masa hamil. Yang selanjutnya adalah kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah kelainan jantung 1, kelainan spina bifida atau celah pada tulang belakang bayi, dan 3, hipospedia atau lubang uretra di bawah penis. Yang selanjutnya adalah kelainan metabolisme, biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. 1. Contohnya adalah penyakit Tay-Sachs, penyakit fatal pada sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan ganglisida atau kompleks lemak dan karbohidrat. Yang kedua adalah penyakit phenylketonuria. Yang selanjutnya adalah phenylketonuria, kelainan genetik langka yang muncul sejak lahir, di mana tubuh tidak bisa menetralisir phenylalanine, asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan protein. Yang selanjutnya adalah risk factor congenital abnormalities, teratogen, setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan, contoh radiasi, obat tertentu, dan racun. Seorang wanita hamil sebaiknya 1. mengkonsultasikan dengan dokter setiap obat yang diminum. 2. Berhenti merokok. 3. Tidak mengkonsumsi alkohol. 4. Menjalani pemeriksaan rongsen kecuali jika sangat mendesak. Beberapa infeksi selama kehamilan yang menyebabkan sejumlah kelainan bawaan, yaitu 1. Sindroma rubella kongenital, ditandai dengan gangguan penglihatan atau pendengaran, kelainan jantung, keterbelakangan mental, dan cerebral palsy. 2. Infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil, yaitu bisa menyebabkan infeksi mata yang berakibat fatal, gangguan pendengaran, ketidakmampuan belajar, pembesaran hati atau limfa, keterbelakangan mental, dan cerebral palsy. Yang ketiga adalah infeksi virus herpes genitalia pada ibu hamil. Jika ditularkan kepada bayinya sebelum atau selama proses persalinan berlangsung, bisa menyebabkan kerusakan otak, cerebral palsy, gangguan penglihatan, atau kematian pada bayi. Yang selanjutnya adalah sindroma fascicular kongenital, disebabkan cacar air dan bisa menyebabkan terbentuknya jaringan perut pada otot dan tulang, kelainan bentuk dan kelumpuhan pada anggota gerak, serta berukuran lebih kecil dari ukuran yang normal. Yang kedua, materi selanjutnya adalah faktor pada rahim. Di dalam rahim, bayi terendam oleh cairan ketuban jernih, warnanya jernih kekuningan, yang merupakan pelindung terhadap benturan atau cedera. Jumlah cairan ketuban yang normal bisa menyebabkan atau menunjukkan adanya kelainan bawaan. Terus yang ketiga adalah cairan ketuban yang terlalu sedikit bisa mempengaruhi pertumbuhan paru-paru dan
anggota gerak tubuh atau bisa menunjukkan adanya kelainan ginjal yang memperlambat proses pembentukan air kemih. Lanjut, faktor ketiga adalah gizi adalah kekurangan asam folat bisa meningkatkan resiko terjadinya spinal bifida atau kelainan tabung saraf. Yang keempat adalah faktor genetik kromosom, yaitu genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keseluruhan atau keturunan yang diwariskan melalui gen yang abnormal dari salah satu kedua orang tua. Gen adalah pembawa sifat individu yang terdapat dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Pola pewaris kelainan genetik. 1. Ada autosom dominan. Yang kedua ada autosom resesif. Yang ketiga adalah X-linked. Yang keempat adalah Z-linked. Selanjutnya adalah screening test. Tes screening dilakukan meskipun seorang wanita hamil tidak memiliki gejala maupun faktor risiko. Bila tes screening merupakan hasil positif, ditunjukkan untuk menjalani tes diagnostik. Screening prenatal bisa membantu menentukan adanya infeksi atau keadaan lain pada ibu yang berbahaya bagi janin dan membantu menentukan adanya kelainan bawaan tertentu pada janin. Tes screening terdiri dari pemeriksaan darah dan pemeriksaan USG. Saya kira cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga saya dan teman-teman saya lancar menjalani UAS dan praktek lapangan yang dilakukan secara online. Terima kasih.